Ini yang layu fusarium, batangnya, bonggolnya saya cabut, saya potong, dan ini harus dibuang, makanya sama tanahnya itu saya bawa semua, nanti ya saya buang ya. Nanti saya ikat rapat, kemudian dibuang jauh-jauh ya, jangan sampai ada di sini lagi. Ini adalah momok para petani porang ya, momok yang sangat menakutkan. Ini jamur jahat ini. Nah, ini diantaranya itu saya masih disimpan, ini yang tinggi juga ini, tapi insya Allah katak sih masih bisa diambil nanti. Selamat sore, masih bersama Kusno Raja di Brebes Porang. Porang dataran rendah 20, kurang lebih 27 meter di atas permukaan laut. Oke, yang mana pertumbuhannya ini masih nampak sehat ya. Oke. Dan ini adalah umbi-umbi yang termasuk agak besar ya. Dan tapi masih sempat bertunas. Ini juga tunas kedua. Yang ini tunas pertamanya nih. Yang ini tunas keduanya. Oke. Untuk sore hari ini mungkin saya akan bahas masalah layu fusarium ya. Layu fusarium yang mungkin menjadi momok yang sangat menakutkan buat para petani porang ya. Buat para petani porang. Jadi di mana saja, di sana juga, di di daerah Jawa Timur pun yang sudah istilahnya bertahun-tahun, beberapa kali mungkin sudah mengalami panen ya, tapi tetap layu fusarium menjadi momok yang sangat menakutkan buat para petani porang. Karena apa? Karena ketika kita ini diserang jamur, mungkin karena lembab ya, mungkin karena kohe, mungkin lah. Karena apa? Jadi kita tidak bisa menentukan pasti ya. Karena apa? Susah untuk layu fusarium karena ketika batang masih segar, ternyata di bawah mungkin ada apa-apa ya, ada makhluk-makhluk jahat ya gitu. Soalnya bagaimana? Kalau kita contohkan seperti ini, kita tebang atau itu kita tebang, itu kita simpan, kita ini akan tetap terus bertahan. Artinya ketika tidak menyatu dengan itu pun mereka tetap bertahan. Jadi maka ketika ini ada tumbuh kemudian kena jamur di bawahnya atau uret di bawahnya, mereka akan tetap kelihatan segar sehingga kita akan kecolongan gitu. Maksud saya kecolongan itu kemarin bukan kecolongan sama orang ya, artinya sama memang hal-hal yang tidak diduga ya kalau kita jarang ke kebun gitu. Oke, untuk kali ini saya mungkin akan mencoba untuk memberikan layanan ya, servis buat porang saya, yaitu mengenai layu fusarium. Saya mungkin sudah juga ya berembuk sama kawan, diantaranya Pak Kades Tegalreja ya, sebagai ketua DPC wilayah Brebes, DPC P3N ya, untuk menghindari layu fusarium selanjutnya. Jadi seharusnya memang ketika ini ada dorman, apalagi ada layu-layu jamur-jamur, itu segera dibuang, dicabut. Yang ininya pun kalau memang di sananya sudah tidak memungkinkan, mending digali kemudian dibuang. Jadi jangan sampai nanti merambat kemana-mana, apa gitu. Untuk ini yang ini saya ini potong ya, saya cabut kemudian potong, ini dipotong. Dan tadi di awal saya udah perlihatkan ya, potongannya yang sudah saya masukin ke plastik kresek hitam untuk dibuang. Gitu. Jadi sebaiknya kalau memang ada
itu kita buang, sehingga kalau memang di sini masih seperti ini, masih sehat, ini ternyata masih sehat di dalamnya, dan ini tunas keduanya masih nyambung ya, walaupun ini juga sudah kisut ya, udah layu, padahal ini masih muda ya. Mungkin ini nanti sudah tidak bisa untuk berkembang lagi, ini mungkin nanti juga mati ya. Tapi untuk menyelamatkan umbinya kita sudah persiapkan, yaitu ini adalah semacam jamur trichoderma ya, yaitu saya bertujuan untuk biar jamur ini yang sudah saya juga aktifkan dengan mulase nanti bisa memerangi jamur yang ada ya gitu. Dan setelah itu nanti kita tabur ini apa itu namanya, abu ya, abu pembakaran kayu gitu. Oke, seperti itu. Soalnya apa, ini adalah hal yang sangat menakutkan buat kita para petani. Nah, untuk seperti ini nanti seperti ini kan, ini sudah layu ya, sudah dorman, sudah nggak ada kataknya. Kemudian ini saya cabut walaupun ini tidak ada jamurnya, jadi untuk menghindari nanti ketika, karena ini musim hujan, ini nanti mungkin ada istilah lembab dan mungkin saja timbul jamur. Untuk itu kita hindarkan dari pohon yang masih berdiri ya, artinya tunas keduanya gitu. Karena ini adalah umbi besar, jadi yang sempat bertunas berarti cuma 2 kali berarti ya, insya Allah 3 kali, tapi mungkin mayoritas 2 kali, dan juga ada yang 1-2 tetap tidak bertunas ya, mereka tetap 1. Oke, seperti ini saja. Jadi kita hanya kita kocorkan ya, kocorkan ke lokasi. Nah, ini kan sudah itu tuh, ini kenapa ini kisut ya, keriput ya, keriput karena ini memang di sini sudah hampir kena jamur ya, sampai belum begitu ya. Maka dari itu kita usahakan kita selamatkan aja dulu ini, biar tidak jamurnya itu nanti tidak menyerang ke umbi gitu. Hanya sekedar kita mencari solusi ya, mencari solusi untuk mencegah apa itu namanya, untuk meminimalisir kegagalan kita. Kalau kita sering atau melakukan percobaan-percobaan ya, mudah-mudahan kita dapat apa itu namanya berkahnya ya. Oke, karena segala sesuatu kita harus ada tindakan. Tanpa tindakan kayaknya tidak mungkinlah kita untuk bisa apa itu namanya bertahan. Oke, ini hanya salah satu cara untuk meminimalisir kegagalan. Insya Allah bisa berhasil, dan kalaupun tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Oke, tidak berpanjang kata ya, ini hanya untuk motivasi. Sekali lagi saya selalu bilang motivasi, karena adalah kita memberikan percobaan-percobaan ini, yaitu melihat dari pengalaman, bukan pengalaman ya, melihat dari kenyataan yang ada di lapangan. Ketika kita bisa berpikir, mudah-mudahan pemikiran kita itu membuahkan hasil ya. Ini kita sambil apa itu namanya cari-cari katak ya, yang udah menggeletak. Ini kan kita ambil ya, ini contohnya ya itu. Dan ini ketika yang ada yang layu fusarium, yang itunya tinggal udah habis, nggak ada tunas kembali, saya berusaha ambil saja. Ini dari katak, dari umbi. Ini dulu umbi isi 30 ya, ini ada ininya tuh, ada bekasnya. Pokoknya kalau ini dari umbi, walaupun itu kecil, itu pasti ada bekasnya. Ini ya, gitu. Pokoknya itu rahasianya. Kalau memang ini dari umbi, ini pasti ada bekasnya. Tapi kalau katak, walaupun itu besar, walaupun tuh 1 kilo atau 2 kilo,
untuk hasil katak umbinya tidak ada bekas ya, tidak ada bekas seperti ini nih. Ini kalau begini ini pasti dari umbi. Walaupun ini kecil, berarti tadinya umbinya kecil lagi, umbi mini lah gitu. Oke, seperti itu saja. Jangan lupa ya, tolong subscribe, kemudian like, komen, dan share video saya ini. Barangkali teman-teman yang lain membutuhkan ya, dan juga barangkali apa yang saya katakan ini adalah ada manfaatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.